Apa kata Pak Raja ini? Mohon maaf Pak Kapolsek, saya ini bukan pendatang. Saya lahir di desa ini, besar di sini, sekolah di sini, menikah di sini, punya anak di sini. Saya tidak mungkin tinggalkan kampung halaman saya. Kalaulah gara-gara keislaman kami, warga marah lalu membunuh kami, kami sekeluarga sudah siap mati dalam keadaan Islam. Kata Pak Raja itu, subhanallah, saya nangis. Di luar dugaan saya langsung rangkul, saya peluk beliau. Dan beliau, saya bilang, Pak, ayo, Bapak ikut saya saja ke Jakarta sekeluarga. Saya ongkosin Bapak, saya siapkan rumah Bapak. Dia bilang, gak mau Ustaz, saya akan bertahan di sini. Subhanallah, baru lagi beberapa hari masuk Islam, imannya sebegitu kuat. Kalau saya tidak mampu itu. Ya, diteror kayak begitu, bukan hanya teror mental, fisik, terus dilempari, kita tidak sanggup Bapak Ibu, betul? Tapi apa yang terjadi? Subhanallah Bu, dia bertahan di tempat itu, tidak mau dia keluar, dia bilang saya akan bertahan di sini. Iya, akhirnya dia nggak jadi ikut saya ke Jakarta. Akhirnya apa? Ibu, beliau itu nggak mau ikut ke Jakarta, maka saya pun baliklah ke Jakarta. Subhanallah, ketika orang-orang tua santri kita Bu mendengar berita Ustadz Nababan dizalimi, Ustadz Nababan terancam di sana, mereka semuanya Katolik, merasa dia kesal kepada orang yang menyerang kami itu. Apa dia bilang? Kami Ustadz 4 kakak sepakat, karena merasa simpati kepada Ustadz, maka kami semuanya 4 kakak ini sudah sepakat akan masuk Islam semuanya. Subhanallah. Yang 10 orang tadi gagal, ketakutan, gak jadi masuk Islam. Yang 10 orang itu. Tapi yang 4 kakak ini akhirnya diganti Allah. Orang-orang tua santri kita, karena mereka simpati kepada saya, merasa dizalimi, udahlah sekalian kepalang tanggung, kata dia. Mereka marah sama orang-orang yang dapat hidayah ini, udah kami semuanya masuk Islam. Akhirnya lagi-lagi kita Islamkan mereka di hadapan para duta besar ya Saudi ini. Ini mereka orang-orang tua santri yang kita syahadatkan, dan juga sebagian diislamkan oleh duta besar Kuwait ya. Nah, ini duta besar Kuwait mengislamkan beliau bersama ya istri-istrinya juga ikut diislamkan oleh istri duta besar Kuwait. Nah, ini luar biasa ekspansi yang kita lakukan. Tadinya cuma membangun saja, memperbaiki bangunan, ternyata dibalas Allah dengan banyaknya orang-orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang juga sudah banyak berita ke saya, sudah banyak juga yang ingin masuk Islam lagi. Tapi saya dilarang pergi ke Kupang karena saya sedang diwanti-wanti mereka. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka saya ini semacam biang keroknya. Ya, sayalah yang menjadi penyebab orang-orang di sana banyak masuk Islam. Jadi saya ditahan. Ustadz Nababan, jangan kemari dulu. Yang penting kiriman Anda sampai ke kami. Yaitu pembinaan harus jalan. Saya datangkan ustadz-ustadz ke sana, mau ngajari ngaji, ngajari sholat, ya dan lain sebagainya. Kita terus lakukan pembinaan. Dan sekarang kita bikin televisi ini. Tapi apa yang terjadi Bu? Saya sudah sedemikian terus melakukan ekspansi. Tapi ternyata sampai hari ini prihatin saya belum ada satu lembaga atau konglomerat atau pengusaha yang membackup saya, menggandeng saya dengan mengatakan, Ustadz, ini programmu sangat bagus sekali, kami ada berada di belakang Anda. Tidak jumpa saya. Prihatin tidak? Padahal dakwah kita ini sangat penting mendapatkan dukungan dari segenap kaum muslimin. Tapi saya tidak putus asa, saya tetap semangat. Saya yakin nanti suatu saat kita akan menemukan partner-partner dakwah yang siap mendukung perjuangan kita.
Karena saya sudah bercita-cita, insya Allah lembaga-lembaga kayak begini akan saya bangun di seluruh Indonesia.